Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita kedatangan tamu Bapak-bapak pengawas Pak Witoyo dan Pak Zainuri dalam rangka PKKM penilaian kinerja Kepala Madrasah di MTSN Bangkis. Boleh kami minta mungkin dari Pak Zainuri atau Pak Witoyo monggo, apa itu PKKM, mengapa perlu dilakukan PKKM, dan bagaimana yang diharapkan dari hasil PKKM. Pak Zainuri. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi PKKM adalah penilaian kinerja kepala madrasah. Semua komponen yang ada di madrasah itu perlu adanya penilaian. Siswa ya ada penilaian, guru ya ada penilaian, kepala madrasah ya ada penilaian, pengawas ya ada penilaian. Penilaian ini penting untuk dilakukan karena untuk bisa mengukur sejauh mana apa yang sudah kita kerjakan, tentang kinerja kita seperti apa selama 1 tahun ini. Sehingga kalau di PKKM itu ada penilaian kinerja tahunan, ada penilaian kinerja 4 tahun atau per periode. Nah, sekarang yang sedang kita lakukan di MTSN Bangkis ini adalah penilaian kinerja tahunan, yaitu tahun kedua. Nah, penilaian kinerja tahunan ini cukup tim penilaiannya hanya pengawasnya saja. Jadi pengawas pembinanya ditambah 1 orang pengawas anggota. Nah, kalau kebetulan NU ada di wilayah saya, berarti saya ketua timnya, Pak Wid anggotanya. Ketika di wilayahnya Pak Wid sebagai ketua timnya, saya sebagai anggota. Ini penting dilakukan karena antara lain sasaran dari tujuan daripada penilaian ini, satu, untuk bisa mengukur sejauh mana kinerja kita sudah baik apa belum. Yang kedua, hasil PKKM ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri bagian-bagian apa yang belum selesai atau belum sempurna atau dianggap kurang bagus. Sehingga ke depan harapannya adalah makin baik. Begitu. Yang kedua, hasil dari PKKM ini sekaligus bagi pengawas sebagai sarana untuk memberikan pembinaan kepada kepala-kepala madrasah. Bagi kepala madrasah ya sarana untuk mengukur diri, untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Manfaat lagi bagi guru, bagaimana guru juga menjadi tahu apa yang harus dikerjakan oleh kepala madrasah dan apa yang harus dilakukan oleh guru untuk kebaikan di madrasah ini. Tentunya ujung-ujungnya nanti ya untuk kebaikan madrasah secara umum, peningkatan prestasi kualitas dan kuantitas peserta didik terutama, arahnya juga ke sana. Kemudian bagi pemerintah, bagaimana pemerintah itu hasil PKKM ini nanti oleh pengawas pembinanya akan direkap, diagregasi, lalu ada melahirkan rekomendasi untuk ke depan kalau ada program-program PKB itu sesuai dengan kebutuhannya kepala madrasah. Jadi harus ada PKB apa yang diperlukan oleh madrasah, misalnya kepala madrasah di Kabupaten Malang. Perlu ada pelatihan apa, perlu ada workshop apa, perlu ada diklat-diklat apa di situ PKB-nya. Itu bisa diketahui setelah adanya PKKM itu. Oleh karena itu penilaian kinerja ini juga penting. Penilaian kinerja ada asesmen, ada penilaian kinerja itu sudah menjadi sudah rutin pekerjaan yang harus kita ikuti program ini. Guru ada PKG, guru ada asesmen guru AKG, kompetensi guru, kepala madrasah juga ada AKKM, ada PKKM, pengawas juga ada PKBM, juga ada AKBM begitu. Jadi ini sudah pekerjaan rutin untuk mengukur sejauh mana kita apa yang harus kita lakukan. Kira-kira gitulah. Ternyata cukup kompleks juga ya, dari segi instrumennya, kemudian kemanfaatannya ya bagi madrasah yang melakukan PKKM, terutama bagi kepala madrasah
Iya. Bagaimana dia memanage ya, mengelola lembaga tersebut. Ada tambahan Pak? Iya, terima kasih. Dari saya, semenjak berlakunya PMA 58 2017 itu memang kepala tidak ada kewajiban lagi untuk mengajar. Kalau dulu kan kepala masih dilakukan PKG, Iya. penilaian kinerja guru, karena masih ada kewajiban minimal 6 jam. Tapi setelah keluar PMA 58 2017 itu kepala madrasah ekivalensi 24 jam dengan manajerialnya. Makanya dengan cara itu untuk menilai kinerja kepala madrasah itu dengan PKKM. Kemudian dari komponen-komponen PKKM itu ada 4 komponen yang dinilai untuk tahunan, yaitu pengembangan madrasah, kemudian manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Itu untuk yang 4 tahun, yang tahunan. Untuk yang 4 tahunan itu ditambah 1 lagi, yaitu prestasi madrasah, prestasi guru, dan prestasi siswa. Semua untuk yang 4 tahunan itu nanti bagi negeri, kepala-kepala negeri itu nanti akan menjadi pertimbangan untuk pengangkatan kembali, atau pengangkatan kembali itu ada di tempat baru, ada di tempat semula, dan ada dikembalikan menjadi guru. Tapi kalau untuk yang swasta itu juga menjadi pertimbangan bagi ketua yayasan, pengurus yayasan, karena hak prerogatif untuk mengangkat kepala, mengangkat guru itu adalah di pengurus yayasan. Kami yang ada di Kementerian Agama pengawas itu tidak punya hak untuk mengintervensi itu. Misalnya penilaian PKKM-nya jelek, kemudian oleh yayasan diangkat kembali, itu hak dari pengurus yayasan, karena pengurus yayasan yang tahu rekam jejak. Karena di sini kembali yang kita lihat itu hanya berkas, hanya berkas. Dan di madrasah kita kebanyakan pekerjaan sudah dijalankan, tapi berkasnya nggak ada, misalnya nggak ada, sehingga misalnya itu yayasan yang tahu persis kesehariannya, ya itu. Makanya dengan cara seperti ini, insya Allah nanti dengan rutinitas, sebetulnya ya bukan rutinitas, itu kewajiban kita untuk memperbaiki kelembagaan. Insya Allah dalam waktu ya 1 periode itu insya Allah berkas-berkas atau administrasi yang dibutuhkan oleh madrasah dalam PKKM itu insya Allah sudah lengkap. Ada beberapa yang perlu diperbaiki, kemudian tahun depan, dan kebanyakan sudah ada apa itu progres ya, sudah ada progres, meskipun itu tidak 100%, tetapi ada. Kalau memang ini terus kita jalankan, insya Allah akan membawa hasil yang maksimal bagi kepemimpinan yang ada di madrasah. Dan yang perlu dicatat, saat ini yang kami ketahui PKKM ini yang masih itu masih pada madrasah, madrasah untuk sekolah. Dan yang masif lagi artinya penilaian kepada kepala-kepala madrasah ini hanya Kabupaten Malang. Tapi kami yang di Kabupaten Malang memang kami ingin meningkatkan kualitas lembaga, maka kami adakan itu karena ada dasar hukumnya, yaitu PMA 58 2017, kemudian yang terbaru ini ada SK Dirjen Pendis 1111 2022, itu petunjuk untuk melaksanakan PKKM. Mudah-mudahan dengan ini khususnya madrasah di Kabupaten Malang nanti akan semakin jaya. Terima kasih. Termasuk yang sering kita jumpai itu dulu sebelum ada PMA 58 itu SK-SK pengangkatan kepala madrasah oleh pengurus yayasan itu tidak tertib. Jadi nggak jelas periodisasinya. Ada yang SK berlakunya masa jabatan itu ada yang 2 tahunan, ada 3 tahunan, ada yang 4 tahunan, ada yang 5 tahunan, ada yang tiap tahun membuat SK, ada berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai kapan enggak. Sehingga itu sepanjang hayat jadinya. Sehingga ada penertiban melalui PMA 58 itu diharapkan bisa lebih tertib. Yang juga kejadian di sana sini itu sering guru kepala madrasah itu sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan, cuma lemah dalam hal pengadministrasian, kegiatan tanpa diprogramkan, selesai kegiatan tanpa membuat laporan misalnya begitu.
Maka dengan adanya PKKM ini akhirnya temuan-temuan itu menjadi bahan pembinaan ke depan ya, insya Allah akan diharapkan lebih baik. Gitu. Mau nambah lagi Pak? Cukup? Oh iya. Ternyata banyak sekali manfaatnya ya, Ya. bagi yang saya sendiri udah beberapa kali di PKKM juga berusaha terus untuk memperbaiki ya kekurangan-kekurangan yang memang perlu kami sempurnakan, yang tidak ada yang sempurna. Jadi lebih merefleksi diri para pengawasan dengan yang melakukan penilaian, memotret ya apa yang kami lakukan. Saya sampaikan terima kasih Pak Wid, Pak Zainuri. Sama-sama. Mudah-mudahan madrasah khususnya Kabupaten Malang ya semakin bagus, semakin baik ya, terutama di administrasi. Semakin berkualitas. Berkualitas ya, insya Allah ya, dengan tertibnya. Manfaat masyarakat. Iya. Terima kasih ya Pak Zen, Pak Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.